bacakan apabila sudah di sesi tanya jawab. Seperti itu. Baik, eh, tanpa berlangsung lama lagi, kita akan masuk ke pemaparan pemateri pertama, yaitu langsung disampaikan oleh Pak Hari Ferita, salah satu konsultan nutrigenomik, Widya Genomik. Nantinya beliau akan menyampaikan informasi atau pemateri terkait memahami gizi untuk mengurangi resiko kanker berdasarkan profil genetik, hubungan genetik, metabolisme, dan respon tubuh terhadap makanan, pola makan yang berpotensi meningkatkan atau menurunkan risiko kanker, contoh pola makan praktis untuk kehidupan sehari-hari, kesalahan pola makan yang sering dianggap sehat tapi beresiko. Cukup menarik banget materinya yang disampaikan sore hari ini. Langsung aja kita sapa beliau. Selamat sore, Pak Hari. Selamat sore Mas Rehan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Hari, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak Hari kesibukannya akhirnya apa Pak Hari? Biar nanti audio bisa terinformasi juga terkait Pak Hari. Terima kasih. Jadi kalau saat ini saya kesibukannya menulis buku. Saat ini sedang dalam ya masih dalam proses Hmm. penulisan buku imunologi gizi. Wih. Penyiapan kelas juga imunologi gizi minggu depan akan ada kelasnya melakukan riset. Jadi kita ada beberapa riset yang akan kita lakukan berdasarkan Hmm. genetik dan gizi. Apalagi ya, ya Hmm. ngajar di beberapa perguruan tinggi sama melakukan aktivitas di bidang genomik. Ya, salah satunya adalah Wih. mendevelop menu bagi Hmm. klien-klien yang sudah menjalani genetic testing di bidang genomik. Wow, menarik banget. Baik, Pak Hari, tanpa berlangsung lama lagi, langsung aja saya berikan kepada Pak Hari waktu dan layar. Kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Rehan. Selamat sore Bapak dan Ibu. Ini apa? Oke, ya. Semoga bisa terlihat materinya. Oke, ini. Ya. Oke, jadi pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai beberapa jenis diet. Kok bergerak sendiri dia? Oke, sorry. Ini saya baru Baru update sistem. Ya, oke. Jadi kesempatan hari ini, sore hari ini, kita akan ngobrol singkat. Ya, kita akan ngobrol membahas, mungkin semoga bisa dibawa santai. Kita membahas bagaimana cara untuk mencegah penyakit kanker ketika kita mengalami resikonya. Jadi pada kesempatan sore hari ini kebetulan saya juga akan berkolaborasi ya akan menyampaikan materi bersama dengan Dr. Liha. Nanti beliau akan lebih dalam lagi membahas mengenai genetika dan kanker. Sebenarnya konsepnya adalah bukan buat takut-takutin ya. Artinya memang ada sebagian orang yang punya resiko genetik atau faktor resiko atau kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengalami kanker. Salah satunya adalah karena faktor genetik yang mereka miliki. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa genetik ini menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang untuk terkena kanker. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita sudah melakukan pemeriksaan dan ternyata ada resikonya, apakah kita sudah pasti terkena kanker? Jadi kalau itu jawabannya, kalau apakah sudah pasti bisa jadi enggak ya, karena kanker ini interaksi antara faktor genetik dan juga gaya hidup. Ya, karena ada sebagian orang mungkin yang kita temukan punya faktor resiko, mungkin dari bapaknya atau mungkin dari ibunya, tetapi tidak mengalami atau mendevelop kanker. Ada juga orang yang secara genetik dia tidak punya resiko penyakit kanker, tapi mengalami penyakit kanker. Jadi kenapa kita sering menyebutnya dengan resiko? Karena ada kemungkinan. Nah, kalau dari situ, terus kita harusnya gimana? Apakah genetik bisa berpengaruh? Lalu kalau sudah ketahuan gimana? Karena
kuncinya adalah bukan hanya kita mengetahui apakah kita punya resiko untuk terkena kanker, tapi yang kita lakukan adalah apa yang bisa kita lakukan setelahnya atau setelah kita tahu bahwa oh, saya ada resiko nih, mungkin kanker paru, ada yang kanker prostat, ada kanker payudara dan sebagainya. Apa yang bisa saya lakukan? Jadi pertanyaan apa yang bisa saya lakukan ini menjadi pertanyaan kunci karena dengan di situ kita bisa memiliki kendali terhadap apa yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita oh iya sih ada resiko, terus kita bisa ngapain gitu kan? Pertanyaan terbesarnya di situ. Itu akan menjadi pembahasan pada kesempatan sore hari ini. Kalau orang sudah punya ketahuan ada resikonya, apa yang bisa kita lakukan? Apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah masalah ini? Dalam konteks ini, yang bisa kita cegah adalah dengan melakukan perbaikan dari diet dan pola makan kita. Jadi ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan. Nah, ada macam-macam ya beberapa jenis diet yang berpengaruh. Nah, kita karena kesempatan sore hari ini cukup terbatas, saya hanya akan membahas salah satu saja yaitu adalah diet Mediterania. Jadi konteksnya ini intensinya ya pada kesempatan hari ini adalah kita kalau sudah menjalani genetic testing dan ternyata ada resiko, apa yang bisa kita lakukan? Ya, karena resiko itu menunjukkan kemungkinan terkenanya lebih tinggi dan itu karena diturunkan oleh orang tua kita. Apakah kita masih bisa punya kendali? Ya, jawabannya adalah ya, kita masih bisa punya kendali terhadap apa yang kita makan. Dan apa yang kita makan memberikan resiko seseorang atau mempengaruhi tubuh kita dan mempengaruhi resiko kita untuk mengalami kanker. Saya akan berfokus pada diet Mediterania. Sedikit gambaran juga disclaimer untuk kesempatan sore hari ini buat teman-teman yang mungkin tidak terlalu familiar. Jadi akan ada beberapa data hasil riset karena saya nggak ingin menyampaikan sesuatu yang tidak ada buktinya. Gitu. Jadi nanti dalam beberapa presentasi ini adalah sebagian hasil-hasil riset yang sudah dilakukan yang mendukung sebuah teori atau sebuah apa ya, sebuah keyakinan bahwa diet Mediterania ini bisa dipakai dalam upaya pencegahan kanker bagi orang yang sudah punya resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kanker. Nah, sebelum memulai, saya ingin sedikit memberikan gambar ini namanya dari mana sih diet Mediterania itu. Jadi diet Mediterania ini adalah diet yang dikembangkan dari pola makan masyarakat di wilayah Mediterania. Mediterania ini adalah perairan ini ya, perairan yang bisa dikatakan cukup tenang ya, karena dia nggak langsung berhadapan dengan samudra. Nah, di perairan ini masyarakat seperti Spanyol, Prancis, Itali, Yunani, dan juga sebagian Turki dan beberapa Afrika Utara memiliki kesamaan. Ada kesamaan dari segi cara makan dan juga apa yang dimakan. Dan kesamaan ini ternyata berpengaruh. Berpengaruh terhadap apa? Terhadap kesehatan. Jadi ada beberapa studi yang melaporkan, jadi kalau kita melihat angka harapan hidup masyarakat di seluruh dunia, ada yang disebut sebagai blue zone. Blue zone itu adalah wilayah di permukaan bumi ini yang mana penduduknya itu bisa panjang umur atau angka harapan hidupnya tinggi. Ya, kita mengenal kemarin, mungkin rekan-rekan bisa ada tontonannya di Netflix mengenai Blue Zone ini. Salah satunya adalah mengenal di Jepang, itu ada di daerah namanya Okinawa, atau Jepang secara umum, mereka angka harapan hidupnya lebih tinggi. Selain di Jepang, ada di wilayah Mediterania dan juga di sebagian Amerika Utara. Nah, wilayah ini kemudian diteliti oleh beberapa ilmuwan atau saintis, dan saintis ini yang menemukan atau mencetuskan konsep diet Mediterania sebelumnya melakukan riset pada 7 negara, disebut sebagai Seven Country Study. Peneliti itu, ilmuwan ini diketuai ilmuwan dari Amerika Serikat. Mereka mengevaluasi hubungan antara pola makan dan penyakit jantung dan pembuluh darah. Lalu dilihat negara mana sih atau wilayah mana sih yang banyak orang yang sehat gitu, yang tidak mengalami atau yang jumlah
penyakit jantungnya lebih rendah. Itu daerah mana aja? Nah, salah satunya adalah mereka meneliti masyarakat di wilayah Yunani, lebih tepatnya di Pulau Kreta. Mereka menemukan bahwa orang-orang di Pulau Kreta ini usianya lebih lama atau angka harapan hidupnya lebih tinggi. Atau dengan bahasa sederhananya, lebih panjang umur dibandingkan dengan orang-orang di negara lain dalam seven countries tadi. Dan setelah dievaluasi apa yang dia makan, maka terlihatlah sebuah pola bahwa orang yang tinggal di wilayah itu punya beberapa hal yang unik. Pertama adalah dia banyak mengkonsumsi buah dan sayur, jelas ya. Apa kalau kita melihat konsepnya bahwa memang buah dan sayur itu memang bermanfaat bagi kesehatan dan juga dalam konteks ini bisa meningkatkan harapan hidup. Tidak berhenti di situ, ternyata tipikal lauknya ini juga unik. Kenapa? Karena orang yang tinggal di wilayah itu banyak mengkonsumsi ikan dan seafood ya sebagai bahan makanan, terutama lauk. Lalu ada kacang-kacangan dan biji-bijian, ini juga dikonsumsi di wilayah tersebut. Lalu untuk karbohidrat sederhananya, mereka banyak mengkonsumsi serealia dan gandum utuh. Ya, serealia gandum utuh misalnya kalau kita konsumsi nasi, bukan nasi putih biasa, tapi nasi coklat misalnya. Dan juga keju, ini juga cukup temuan yang menarik bahwa banyak orang yang mengkonsumsi keju. Dan yang tidak kalah penting adalah adanya minyak zaitun. Yang memang minyak zaitun ini banyak tumbuh di wilayah tersebut dan digunakan sebagai produk minyak. Berbeda dengan minyak di tempat lain yang ada yang minyak canola, minyak kelapa sawit, minyak kelapa. Ternyata minyak zaitun itu ditemukan. Dan setelah dilakukan evaluasi, ternyata inilah yang kemudian membedakan antara diet Mediterania dan diet ala Barat. Ini kita ngomong diet ala Barat, mungkin kita sendiri sudah mengadopsi diet ini dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kita lebih suka daging merah, ya, daging sapi, kambing, atau yang sejenisnya yang berkaki empat, atau daging olahan seperti sosis, bacon, dan sebagainya, ham, dan sebagainya. By the way, buat rekan-rekan juga mungkin pernah mendengar ya beberapa hari atau minggu yang lalu, itu sudah rilis bahwa menunjukkan daging olahan, terutama bacon, ham itu menjadi apa sebagai karsinogen, ya, jadi bahan makanan yang berpotensi karsinogenik. Lalu diet kita banyak mengkonsumsi jajanan, ya mungkin bisa dilihat pilihan snack yang kita konsumsi, susu tapi susunya full cream, lalu telur dan juga French fries dan juga soda. Sedangkan diet Mediterania tipikalnya seperti ini. Lauknya berasal dari ikan atau seafood, banyak kacang-kacangan biji-bijian, buah, sayur, dan juga minyak zaitun. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kalau saya mau mengadopsi diet Mediterania, apakah terbukti bisa menurunkan resiko kematian penyakit jantung? Kanker. Karena penyakit jantung kan tadi yang awalnya ditemukan oleh si peneliti Amerika, Seven Countries tadi. Lalu kalau kita menerapkan ini, apakah juga berpengaruh terhadap resiko kanker? Ya, terutama orang yang punya resiko tinggi. Secara mekanisme seperti apa? Bagaimana diet Mediterania bisa melindungi kita dari kanker? Pertama, diet Mediterania itu seperti ya, karena banyak sayur dan buah pasti tinggi serat, dan polong-polongan kacang-kacangan juga tinggi serat. Dia juga tinggi polifenol, berasal dari bahan-bahan makanan segar, sayur dan buah tadi. Dan yang tidak kalah penting adalah mengandung MUFA atau monounsaturated fatty acid. Jenis lemak yang baik, yang berdampak baik bagi kesehatan secara umum. Dan juga tinggi akan PUFA yang berasal dari ikan. Ya, minyak zaitun memberikan MUFA, ikan memberikan PUFA. Berikutnya, karena komponen ini yang tinggi, maka dia akan menurunkan stres oksidatif dan meningkatkan populasi mikrobiota usus. Kesemuanya akan berdampak pada penurunan peradangan dan memperbaiki profil mikrobiota usus. Ternyata mikrobiota juga punya pengaruh di sini. Ketika stres oksidatif kita turunkan karena banyak polifenol, banyak antioksidan, dan juga bisa menurunkan peradangan. Jadi oksidasi dan peradangan adalah dua trigger penting dalam proses kejadian kanker. Ketika kita bisa menurunkan dua kondisi ini, maka secara
tidak langsung kita bisa menurunkan resiko kanker. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah diet Mediterania ini berdampak pada resiko kejadian kanker? Jadi dalam studi meta-analisis ini mereka mengevaluasi, ya ini sebuah studi atau riset yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari riset-riset yang ada. Dari data-data yang dikumpulkan tersebut, mereka menganalisis hubungan antara beberapa komponen ya, misalnya adalah apa namanya konsumsi alkohol, serealia, dairy. Jadi mereka mengevaluasi riset-riset yang sudah meneliti mengenai efek dari diet Mediterania terhadap penyakit kanker. Ini ada beberapa komponen penting di sini ya, konsumsi alkohol, serealia, susu dan olahan susu, ikan, buah, polong-polongan, kacang-kacangan, daging, lalu olive oil, sayuran, dan juga serealia yang utuh. Hasilnya, konsumsi, jadi berdasarkan studi ya, ini ada studi cohort, case control, intinya mereka mengumpulkan hasil-hasil riset yang ada dan mengambil satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa orang yang high adherence, yang patuh terhadap prinsip diet Mediterania, nanti kita akan bahas prinsipnya, ini berhubungan dengan resiko yang rendah untuk mengalami penyakit kanker. Ya. Dan juga pada cancer survivor, jadi orang yang sudah menjalani treatment, ini diet Mediterania juga berdampak. Jadi ini resiko kanker yang ada, ya resikonya bisa diturunkan. Jadi kalau kita lihat RR, relative risk, itu sebagian besar lebih rendah daripada 1, menunjukkan kekuatan atau kemampuan diet Mediterania dalam menurunkan resiko atau kemungkinan seorang mengalami kanker. Dan kalau kita lihat pertanyaan berikutnya, terus kok bisa sih diet Mediterania bisa menurunkan resiko kanker? Nah, ini kita melihat ada beberapa komponen. Saya mulai dari bawah dulu. Serealia yang whole grain. Jadi kalau kita beli roti, rotinya yang whole grain. Kalau kita beli nasi, beras, berasnya yang whole grain. Ini punya efek yang baik. Sayuran, ya, olive oil dia nggak terlalu ngaruh. Jadi buat bapak dan ibu nanti yang kalau kepingin, aduh diet Mediterania males nih gitu kan, karena harus olive oil gitu. Sebenarnya memang kalau memungkinkan nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian itu menjadi penghalang, saya nggak mau gara-gara harus olive oil, ya pakai minyak lain yang lain juga bisa. Karena dalam konteks ini efek dari olive oil untuk penurunan resiko kanker nggak terlalu tinggi. Ya, jadi dan lebih ke nggak terlalu ngaruh juga gitu. Yang ngaruh besar adalah whole grain, sayuran, ya, buah-buahan, dairy, ya, terutama yang rendah lemak. Nah, ini ada yang menarik bahwa alkohol in range, artinya biasanya ini pengaruh dari diet Mediterania bahwa sebagian orang di sebagian wilayah itu mengkonsumsi wine tapi dalam jumlah yang terbatas. Ya, jadi misalnya ada yang 1 gelas per hari maksimal. Enggak, kemudian jadi mabok-mabokan, enggak minum yang sebotol gitu, enggak. Jadi dan itu biasanya dipakai untuk masak atau untuk makan. Jadi sebagai apa bagian dari proses makan. Tapi ini sesuatu yang ketika kita bedah, kita bisa melihat bagian-bagian mana yang bisa kita adopt. Misalnya adalah di buahnya, di ikannya, di sayuran, di whole grain-nya, ya. Lalu bagaimana dengan orang lansia atau orang yang usianya lebih lanjut ya, senior? Jadi studi ini mereka mengidentifikasi riset-riset yang dilakukan pada lansia dan mereka juga menunjukkan bahwa insiden kejadian kanker pada orang lanjut usia juga berkurang ketika orang tersebut menjalani diet Mediterania. Ya, nah, sudah ada beberapa riset juga yang dilakukan. Ini saya akan fast forward, akan saya percepat karena tujuannya saya hanya menjelaskan bahwa diet Mediterania sudah terbukti dapat menurunkan resiko penyakit kanker. Bahkan ada sebuah riset yang menarik di sini. Riset ini membagi subjek menjadi 2 grup, grup kontrol pada pasien ya dengan apa kakeksia dan kanker. Lalu ada dengan diet Mediterania. Lalu diberikan intervensi diet, lalu dilihat perubahannya. Ternyata kalau diet Mediterania itu biasanya relatif lebih tinggi lemaknya. Ya, perlu dicatat. Lemak yang tinggi itu adalah jenisnya dari MUFA. Karena kan tadi kacang-kacangan tuh lumayan banyak lemaknya. Olive oil itu juga banyak ya. Lalu apa?
dari yang komponen lain kayak serat itu dia pasti lebih tinggi, lalu beberapa vitamin dan mineral itu juga lebih tinggi. Lalu efeknya ya, efeknya terhadap zat gizi terutama ini balik lagi dalam konteks pasien kanker yang mengalami kakek baik ya ketika menjalani diet Mediterania gitu. Jadi kalau kita memanfaatkan, jadi kalau pertanyaan berikutnya adalah gimana sih setelah terbukti diet Mediterania bisa menurunkan resikonya? Gimana sih kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan menyarankan prinsip-prinsip ini bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Nggak banyak ya, tapi semoga bisa punya pengaruh ya. Jadi misalnya adalah saya mulai dari atas dulu ya. Sereal utuh dan kacang-kacangan sebagai bahan makanan pokok. Jadi kalau rekan-rekan ini step pertama adalah kalau membeli beras, pastikan berasnya whole grain. Jadi warnanya itu kecoklatan. Jadi ada namanya beras coklat atau ada beberapa namanya beras organik. Jadi beras itu nasi kalau kita udah masakan jadi nasi ya. Beras itu kan dia mengalami proses penggilingan. Setelah digiling dia dipolish. Jadi dia di tipiskan lagi gitu permukaan. Nah, beras yang whole grain itu masih kecoklatan warnanya. Bahkan ada beberapa yang agak-agak hijau gitu. Nah, itu yang baik untuk prinsip diet Mediterania pertama. Jadi serealnya utuh. Kemudian banyak makan sayur setiap hari. Ini juga sebenarnya prinsip yang mendasari misalnya kenapa isi piringku setiap kali makan, terutama makanan utama kita harus ada sayur. Jadi memastikan ada sayur setiap kali makan. Lalu ada dessert sebagai pilihannya adalah kita menggunakan buah. Jadi dimakan setelah makan utama. Lalu lemaknya kita bisa menggunakan minyak zaitun, tapi balik lagi ya, kalau misalnya tidak mau, tidak bisa, tidak ada masalah. Tapi kan kita bisa menerapkan prinsip yang lain. Gitu karena kalau efek dari minyak zaitun sendiri untuk konteks kanker, secara ilmiah dia nggak terlalu ngaruh banyak ke resiko kanker. Berikutnya, konsumsi ikan dan seafood, ya ini seringkali menjadi PR. Ya di beberapa tempat, terutama di Jawa, kalau kita melihat data berdasarkan hasil riset, ada riset nasional yang mensurvei pola makan orang Indonesia, konsumsi ikan, terutama ikan laut dan seafood di Pulau Jawa masih cukup rendah. Ini menjadi PR. Ya, gimana caranya menambah asupan ikan? Berapa sih goalnya? Goalnya sekitar 5 porsi makan ikan per minggu. Jadi kalau misalnya kita makan ikan Senin, mungkin bisa makan lagi Rabu gitu dan Kamis misalnya. Jadi seminggu 5 kali lauknya ikan. Konsumsi susu dan produk olahan susu, ya, terutama yang rendah lemak. Batasi daging merah dan daging terproses. Jadi kalau mau beli ayamnya ayam dari mentah aja. Jangan dibelikan nugget atau sosis gitu karena ini bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Dan terakhir adalah membatasi minuman beralkohol. Ya, buat yang sudah tidak minum ya nggak usah jadi pengen ya. Jadi eh, dibatasi konsumsi alkoholnya. Dan kalau kita bandingkan secara nilai gizi dan komposisinya, biasanya diet Mediterania itu secara energi lebih rendah. Tetapi relatif lebih tinggi lemaknya. Tadi saya bilang, ya banyak pilihan kayak kacang-kacangan, beberapa menu makanan termasuk pengolahan dengan minyak zaitun itu relatif tinggi lemaknya. Tapi memang masih dalam batas. Nah, karena lemaknya relatif tinggi, maka biasanya yang lebih rendah itu adalah karbohidrat. Ya. Lalu lemak jenuhnya itu pasti lebih rendah daripada jenis-jenis diet yang lain. Kolesterol juga lebih rendah dan seratnya lebih tinggi. Jadi apa yang bisa kita makan sehari-hari untuk diet Mediterania ya kita serealia whole grain. Setiap kali makan ada serealia, ada nasi, mau roti, yang penting whole grain, ada sayur dan ada buah. Setiap hari diharapkan ada kacang-kacangan, ya ada biji-bijian dan juga ada beberapa produk olahan susu misalnya. Setiap minggu, jadi ada beberapa yang membuat batasan. Misalnya, berapa banyak sih saya boleh makan pastry misalnya. Saya tiba-tiba makan croissant gitu misalnya, atau mau beli muffin atau mau beli martabak gitu. Boleh 2 minggu sekali.
Jadi kadang-kadang untuk makanan manis. Kalau yang lain ya misalnya kayak apa daging, ikan, telur dan sebagainya itu dikonsumsi setiap minggu dengan proporsi yang beda-beda. Gitu. Jadi ini contohnya ya secara lebih detail. Jadi serealia whole grain ini porsi yang dianjurkan 1 sampai 2 gram ya misalnya kayak nasi nggak banyak-banyak ya. Sayuran ini yang kemudian diperbanyak dan buah. Jadi setiap kali makan. Makanya kalau kita makan lalu ada buah di situ, dijejerin buahnya. Jadi sedikit se-fruit tips ya. Jadi kalau gimana menghadirkan buah dalam makan. Takutnya udah kenyang gitu, ntar buahnya nggak habis. Jadi kalau kita mau makan, saat nyiapin makan, terutama makanan standar ya kalau di rumah ya misalnya. Sebelum ngambil nasi, dijejerin dulu buahnya. Lalu kita lihat. Kalau saya harus dalam proses makan ini saya harus makan itu, misalnya ada anggur, ada apa, ada pisang, ada apel, gelondong di situ. Kayak nasinya segimana supaya buahnya tersebut kemakan. Karena dari situ yang kita kendalikan adalah nasinya. Jadi konteks ini penting untuk mengendalikan seberapa banyak jumlah nasi atau serealia. Saya nggak kemudian mengatakan serealia itu buruk. Kita tetap perlu nasi, perlu apa jenis-jenis yang lain. Cuma pertanyaannya adalah seberapa banyak gitu. Jadi untuk bisa meminimalisir kita jejer sama buahnya. Lalu kemudian ini kalau saya makan buah ini nasinya bisa serba banyak. Lalu ada buah-buahan, terutama apa dari biji-bijian, susu, olahan susu dan minyak zaitun. Ya ini sekali lagi apabila memungkinkan kita bisa menggunakan olahan minyak zaitun untuk memasak sehari-hari. Tapi kalau enggak bisa di skip. Lalu untuk setiap minggu dipastikan ada seafood ya. Kalau bisa sih per minggu lebih dari 2. Tapi kalau banyak yang menyarankan sekitar 5 porsi per minggu. Untuk kacang-kacangan di atas 2, telur itu maksimal 4 per minggu, daging ayam maksimal 2, kentang juga dibatasi, daging merah lebih dibatasin lagi. Permen, manisan, cake itu juga dibatasi dengan porsi per kali makan cuma 25 gram. Jarang ya makan cuma 25 gram, biasanya lumayan besar. Jadi ini kalau misalnya kita mau menerapkan, ya ini contoh gimana sih saya mau mencoba diet Mediterania. Jadi nggak perlu kemudian kebayang, oh harus makan salad ya nggak mesti ya. Nggak mesti. Jadi diet Mediterania itu nggak cuma salad, kita bisa mengaplikasikan bagi kehidupan kita sehari-hari. Maka saya sempat menulis bukunya Diet Mediterania untuk Masyarakat Indonesia. Karena poinnya sebenarnya bukan pada salad gitu atau kuskus atau apa menu-menu ala-ala Yunani. Tapi pertanyaannya adalah gimana sih kita bisa menghadirkan pilihan-pilihan tadi. Jadi setiap kali makan kita ada apa? Ada serealianya, terutama yang utuh, ada sayuran, ada buah, ada ikan, lalu ada selingannya, kacang-kacangan, biji-bijian, baik itu siangan pagi atau sore. Lalu kemudian makan malam beda lagi. Kacang di sini mungkin maksudnya adalah tahu atau tempe misalnya gitu. Makan siangnya telur. Jadi kita memvariasikan dari apa yang kita makan sehari-hari supaya kita tetap masuk dalam checklist. Checklistnya apa ikan 5 kali seminggu, lalu apa dari telur, dari ayam, daging olahan daging, dan juga kacang-kacangan biji-bijian. Termasuk salah satunya adalah tempe tahu itu juga kita siklus. Kalau misalnya saya nggak makan daging sapi sama sekali ya udah malah bagus bisa diganti dengan yang lain. Tapi kalau misalnya mau ada variasi, kita perlu tahu batasan. Jadi batasan itu ada beberapa, ada 2. Batasannya bisa berupa batasan yang berhubungan dengan frekuensi. Dalam konteks ini adalah ya dua minggu sekali atau batasan dalam bentuk jumlah ya. Eh, nggak perlu banyak-banyak ya. Kalau mau makan steak sekali-kali boleh mungkin sebulan sekali ya, nggak tiap apa tiap hari atau tiap 3 hari sekali gitu. Jadi komponen ini perlu dipertimbangkan. Telur, kacang, yogurt misalnya ini tadi contoh olahan susu yang disarankan adalah yogurt gitu. Jadi itu saja gambarannya. Semoga bisa materi yang singkat ini bisa menjelaskan terutama rekan-rekan yang sudah menjalani genetic testing atau mungkin terpikir, aduh nanti kalau saya genetic testing terus kemudian ketahuan ada resiko kanker, saya harus ngapain? Pertama adalah kita bisa memperbaiki pola makan, memperbaiki ke arah
Salah satunya adalah dengan memanfaatkan diet Mediterania ini sebagai upaya pencegahan. Karena efeknya sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa diet ini mampu menurunkan resiko seseorang mengalami penyakit kanker. Itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Pak Hari. Masuk, tes. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Hari atas penyampaian materinya. Boleh langsung disession lagi. Baik, baik. Eh, Langsung aja kelas berikutnya. Ya, sebelumnya kita mendengarkan sedikit sebuah bagaimana cara kita bisa mengelola gizi atau makanan tepat untuk diri kita agar kita bisa mungkin kalau teman-teman dengan tujuan diet bisa lebih baik ataupun teman-teman yang pengen tahu nih bagaimana porsi yang tepat untuk diri kita. Nah, selain kita membahas seputar baik gizi ataupun makanan, nah sekarang kita lebih berpusat kepada penyakit yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu kita membahas soal cancer yang nanti langsung dibawakan langsung oleh dokter atau genetik konselor di Widya Genetik Nusantara. Beliau merupakan Dokter Mulfihatul Punairo, MSI, MED, PhD. Iya, eh, baik, saya bacakan sedikit terlebih dahulu untuk pemaparan apa saja yang akan disampaikan oleh Dokter Mulfihatul Punairo atau bisa kita nanti akan menyapa Dokter Liha. Pertama, Dokter Liha ini akan menyampaikan terkait apa itu risiko genetik kanker. Kedua, kanker apa aja yang memiliki faktor genetik yang kuat. Dan yang ketiga, siapa yang perlu tes genetik dan kapan waktu yang tepat. Nah, mungkin karena Dokter Liha masih dalam hal, kita santai dulu saja, kita sapa-sapa terlebih dahulu untuk menunggu kehadiran Dokter Liha. Boleh, eh, eh, tadi kita awal sudah melakukan sapa-sapa terlebih dahulu. Boleh banget, mungkin kita sapa-sapa kembali ke teman-teman semuanya. Boleh untuk ramaikan di kolom komentar nama dan juga domisili lagi. Seperti contoh dari awal juga, Raihan. Oke, iya. Ya. Wow, ada Butin dari Jakarta. Boleh teman-teman yang lain dibantu. Ada Lia dari Malang. Oh, ada Lia dari Malang juga. Boleh lanjut lagi teman-teman yang lain sembari kita menunggu materinya. Sebagai informasi saja, untuk narasumber kedua kita ini sedang bersiap-siap untuk bisa membuka ataupun mengakses Zoom. Jadi mohon maaf apabila ada keterlambatan dari Bapak Ibu semua. Eh, Pokoknya nantinya kita akan bahas untuk saat cancer. So, eh, oke. Eh, Narasumber ternyata sudah di tengah-tengah kita. Langsung aja kita sapa. Selamat sore, Dokter Liha. Mungkin terkendala siap-siap. Selamat sore, Dokter Liha. Ya, selamat sore. Oke. Ya, baiklah. Gimana kabarnya, Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh tahu kesibukannya apa akhir-akhir ini biar audiens webinar kita mengetahui nih kesibukan Dokter Liha akhir-akhir ini atau Dokter Liha sebagai apa gitu. Oh iya, ya Alhamdulillah akhir-akhir ini sibuk apa ya masih di dunia kampus dan hari ini sebenarnya senang banget karena eh kita ya saya kebetulan kan dosen juga di Fakultas Kedokteran Undip. Kita
melakukan sumpah dokter ya, jadi pelepasan dokter-dokter baru dan tentunya eh, kesibukan lainnya juga ini ya masih terus melayani pasien-pasien, klien-klien untuk melakukan konseling genetik. Wow, menarik banget. Baik dokter, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Rehan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan Widya Genomik semuanya ya yang hadir di webinar Widya Genomik pada sore hari ini. Saya izin share screen. Oke. Bentar ya. Oke. Sudah muncul belum ya slide-nya? Mas Rehan, sudah muncul belum Mas Rehan? Oke, semoga sudah muncul ya. Jadi, oke, siap. Eh, kita akan membahas nih mitos atau fakta ya, seberapa besar resiko kanker dipengaruhi oleh profil genetik kita. Ya, oke. Seperti tadi yang sudah disampaikan MC ya, saya biasa dipanggil Liha. Saya konselor genetik dari Widya Genomik. Ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas nih hari ini. Pertama, apa itu resiko genetik kanker, ya? Terus kanker apa saja yang memiliki pengaruh dari faktor genetik, ya? Dan siapa yang perlu melakukan tes genetik ini dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan tes genetik? Nah, ini semua tujuannya adalah untuk mengetahui resiko kanker yang lebih dini, ya. Nah, kita lihat dulu apa sih yang disebut dengan resiko genetik kanker. Ya, jadi ini adalah suatu resiko, suatu kondisi predisposisi, ya, resiko diturunkannya suatu penyakit kanker di keluarga, ya, yang dipengaruhi oleh penurunan varian patogenik dari orang tua ke anak, gitu. Kenapa disebut orang tua ke anak? Karena anak itu dia memiliki kromosom ya atau apa istilahnya genetiknya, material genetiknya itu dia dapat separuh dari ayahnya, separuh dari ibunya. Jadi memang dia semuanya itu didapatkan dari orang tua, gitu ya. Nah, di sini kelainan genetik ini akan memiliki dampak signifikan terhadap produksi dan regulasi metabolisme tubuh seseorang ya. Sehingga nanti dia akan mempengaruhi karakter selnya. Nah, ini bisa dilihat di gambar sebelah sini ya. Jadi ini adalah apa namanya suatu kalau sel kita itu dikeluarkan ya, diuraikan, itu nanti akan muncul em, apa untayan-untayan DNA. Nah, untayan-untayan DNA ini itu dia akan membentuk suatu gen-gen tertentu ya. Tuh. Nah, ini kalau tubuh suatu faktor dari genetik ini baik, berfungsinya dengan baik, regulasinya baik, maka dia akan membuat tubuhnya sehat gitu. Akan tetapi kalau terjadi suatu gangguan dari faktor genetiknya, karena gen itu nanti yang akan mempengaruhi ekspresi dari suatu protein gitu ya, maka akan muncullah suatu penyakit gitu. Nah, sekarang ada kita suka ketemu nih, ada kanker yang muncul di keluarga, ya. Nah, kanker ini munculnya berulang kali. Lebih dari satu anggota keluarga itu dia apa mengalami kejadian kanker. Nah, itu kita sebut sebagai kanker familial. Ya, jadi kejadian kanker eh, apa namanya? Yang bisa dijumpai pada dua atau lebih dari anggota keluarga tersebut. Ya.
Nah, kemudian 5 hingga 10% dari seluruh kanker itu eh, merupakan kanker familial ya. Jadi cukup tinggi juga gitu. Nah, kalau eh, dia diturunkan, lalu diturunkannya itu seperti apa gitu ya, kanker ini gitu. Nah, kalau ini bisa kita lihat nih, ini salah satu contoh ya. eh, Apa prinsipnya itu ada dua tipe. Jadi yang otosomal dominan ya, jadi dia istilahnya salah satu dari ayah atau ibu itu membawa dan menurunkan kepada anaknya, maka anak yang sudah terkena tadi walaupun baru satu nih, ya misalnya alelnya dari ayah, tapi sudah ada gitu mutasinya atau varian patogeniknya, maka kelainannya bisa muncul gitu ya. Nah, kemudian sedangkan ada lagi otosomal resesif. Kalau ini kedua orang tua memberikan alel yang mutan keduanya ya kepada anak, maka anak punya dua-duanya, maka dia akan baru muncul suatu penyakitnya atau penyakit kankernya. Ya, itu yang membedakan. Jadi kalau autosomal dominan satu saja dia punya alel yang mutan, maka muncul penyakitnya. Tapi kalau autosomal resesif dua-duanya baru harus punya alel mutan dulu baru akan muncul penyakitnya. Ya. Nah, ini contohnya ada hereditary breast ovarian cancer, sindrom ya, HBOC sindrom, ada juga familial adenomatous polyposis ya, FAP yang pada sistem pencernaan atau usus besar ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih kriteria yang seperti apa yang kira-kira dia punya faktor genetik kuat ya. Nah, kalau kita ketemu terjadi kanker pada dua atau lebih anggota keluarga, oke ya, bisa terjadi pada beberapa generasi ya. Jadi kankernya sama atau kanker yang berkaitan atau relate. Contohnya yang relate, contoh kanker yang relate itu misalnya kanker ovari payudara, itu nanti dia juga relate loh dengan ovarian ya, kanker ovarian. Bisa juga relate dengan nanti kanker pankreas misalnya, kanker prostat misalnya ya. Itu. Jadi misalnya oh ada tantenya kenanya kankernya payudara, tapi kak tante yang satu lagi kenanya kanker ovarium misalnya ya. Terus yang lain ternyata dia lihat ada dari generasi atasnya lagi, oh ada yang terkena kanker pankreas misalnya. Nah, itu dia termasuk yang relate ya atau berkaitan. Kemudian sisi yang sama dari keluarga. Jadi kalau dari sisi keluarga ibu, maka dari keluarga ibu gitu ya kita melihatnya. Jadi berbeda ya. Jadi tidak mix antara keluarga ayah dan ibu gitu. Jadi dia satu sisi. Kalau misalnya keluarga ayah juga ada, oh berarti kedua dari sisi ini dia bisa mengalami ya, sehingga resikonya nanti akan menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua, onsetnya usia muda. Nih ya, semakin muda seseorang terkena penyakit kanker, maka kita sudah mencurigai faktor genetiknya ini eh, kuat gitu sebagai penyebab. Ya. Kemudian tumor primer, multiple atau bilateral. Jadi eh, tumornya ini eh, tumor primer itu artinya memang dia asalnya dari situ ya. Misalnya kanker payudara yang memang muncul pertama di payudara gitu. Terus jadi memang disebabkan karena sel kankernya itu dari organ tersebut. Oh, ada lagi nih, dia kanker ovarium gitu. Dan memang dari situ gitu, dari sel ovariumnya yang berubah menjadi sel kanker. Nah, itu kita sebut sebagai tumor primer, ya, multiple. Atau bilateral, oh bilateral, kanker payudara, kanan dan kiri kena dua-duanya. Kanker ovarium kena kanan dan kiri dua-duanya, gitu. Ya, nih jadi seperti itu. Nah, kemudian kanker dengan karakteristik tertentu. Ini biasanya kita nanti ngecek ya, triple negative breast cancer misalnya. Terus pada sel kanker kita ketemu dengan instabilitas genetik gitu ya. Nah, ini bisa nanti kita muncul eh, hasil ya. Jadi karakteristik tertentu, ada pewarnaan tertentu gitu ya. Nah, kemudian ini terdapat mutasi gen yang diturunkan. Nah, dari sini ya, dari
beberapa faktor ini, kemudian seseorang melakukan testing dan muncul nih hasilnya, oh ternyata ada satu gen nih yang menjadi penyebab, maka kita menyebutnya didapatkanlah mutasi gennya atau varian patogenik gennya sebagai faktor penyebab terjadinya kanker tersebut. Maka kita akan muncullah menjadi definisi hereditary cancer atau kanker yang diturunkan gitu ya. Nah, kita punya rule 3, 2, 1 gitu ya. Apa artinya? 3 berarti ada 3 anggota keluarga dengan kanker yang sama atau relate atau berhubungan ya. 3. Jadi kan tadi sebenarnya 2 atau lebih ya, tapi biasanya kita lihat 3. Kemudian melibatkan 2 generasi, minimal 2 generasi. Jadi 2 generasi atau lebih. Jadi tahapan misalnya di tahapan pasiennya sendiri, kemudian generasi atasnya, generasi ibunya, ya, atau ditambah satu lagi, ya, generasi neneknya. Maka itu melibatkan minimal 2 generasi, ya. Kemudian yang satu, minimal dijumpai satu orang yang didiagnosis sebelum usia 50 tahun. Jadi yang onset ya, early onset gitu. Jadi 3, 2, 1. Kita ingat-ingat ya, 3 anggota keluarga, 2 generasi dan satu yang early onset atau early diagnosis. Nah, sekarang kita lihat nih, ada siapa yang nggak kenal ya dengan Angelina Jolie ya, em, aktris yang keren banget, em, apa namanya, aktingnya ya. Nah, ternyata Angelina Jolie ini punya ibu yang meninggal di usia 56 tahun karena kanker payudara. Kemudian eh, sebenarnya tidak hanya ibu ya, dia punya tante dan juga nenek ya, yang dari sisi ibu itu juga mengalami hal yang sama. Nah, kemudian Angelina Jolie ini pada usia 39 tahun dia melakukan testing ya, melakukan testing, eh, ternyata dia terdeteksi ada mutasi gen BRCA1 ya, BRCA1. Nah, sehingga menyebabkan peningkatan resiko sebesar 87% untuk kanker payudara dan 50% untuk kanker ovarium. Nah, Angelina Jolie kemudian mengalami upaya protektif ya atau preventif ya. Dia rekonstruksi eh, payudara, mastektomi dengan rekonstruksi di 2013, kemudian 2 tahun berikutnya dia menjalani ooperektomi. Sehingga resiko yang sebesar 87% terjadinya kanker payudara itu menjadi nol ya. Kenapa saya bilang nol? Karena untuk kanker payudara organnya sudah tidak ada, selnya sudah tidak ada, maka kankernya juga tidak ada gitu ya. Kemudian dengan menjalani ooperektomi 50% kanker ovariumnya juga menjadi hilang probability-nya. Nah, apakah dia bebas kanker? Jawabannya tidak ya, belum tentu karena ada kanker-kanker lain yang relate atau berhubungan dengan kejadian mutasi gen BRCA1 ya. Nih misalnya tadi pankreas aja misalnya gitu ya. Jadi ini bagaimana kasus di Angelina Jolie ya yang mengalami testing menjalani testing genetik, kemudian tahu apa yang harus dilakukan sehingga benar-benar menurunkan angka resiko terjadinya kanker yang relate dengan mutasi yang ditemukan ya. Nah, sekarang apa nih yang dilakukan kalau punya riwayat kanker di keluarga? Nah, ini sebenarnya sudah, apalagi yang tadi ya, 3, 2, 1 tadi ya. Nah, itu adalah indikasi penting untuk dilakukan konseling dan pemeriksaan genetik. Nah, jadi kalau konseling genetika itu disebut suatu upaya layanan yang membantu pasien dan keluarga dalam memahami dan beradaptasi terhadap kondisi medis, psikologis, dan implikasi keluarga, ya, pada kondisi penyakit yang terkait genetik. Nah, konseling genetik ini berupaya untuk membantu ya pasien dan juga keluarga dalam mencari solusi tindak lanjut dari pemeriksaan genetik yang dilakukan. Nah, ini
karena konseling genetika ini memang spesifik ya, testingnya juga banyak, mana nih yang pas ya, maka memang dilakukan bersama seorang konselor genetik gitu. Nah, dan kita biasanya melakukannya ada dua tahapan ya. Jadi konseling pre-testing, jadi sebelum dia melakukan tes genetik tersebut, dan juga konseling post-testing, yaitu sesudah dia melakukan tes genetiknya. Ya. Nah, kok penting gitu? Memangnya seberapa penting pemeriksaan genetika itu ya, tes genetik itu bagi seseorang gitu? Jadi, kalau ditanya seberapa penting, jawabannya sangat berperan penting, ya. Nah, kenapa? Karena memang tes genetik itu kita mampu melihat bagaimana profil genetik, ya, terhadap suatu kanker yang terjadi pada keluarga tersebut, gitu. Nanti dari hasil ini kita bisa menggunakan untuk menentukan terapi. Jadi ada terapi-terapi tertentu yang dia itu memang spesifik dengan jenis mutasinya atau jenis kelainan atau varian patogeniknya, ya. Kemudian menjadi informasi dalam proses konseling genetik. Oh, yang kita ketemu gen tipe C misalnya, bukan A dan B. Nah, tipe C ini ternyata dia diturunkan. Nah, turunkannya seperti apa? Apakah autosomal dominan, apa resesif ya? Nah, itu nanti yang menjadi faktor penting saat kita menyampaikan apa hasil kepada pasien dan juga melakukan assessment apa next step yang harus dilakukan gitu untuk pencegahan ya. Kemudian dasar melakukan pemeriksaan genetik terhadap anggota keluarga sehat lainnya. Jadi anggota keluarga sehat lainnya itu boleh sekali ya di-encourage untuk melakukan konseling, untuk melakukan pemeriksaan genetik. Kenapa gitu? Untuk tahu apakah yang bersangkutan itu memiliki resiko secara genetik atau tidak. Ya. Nah, kemudian tentunya untuk apa? Terakhir adalah menentukan tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan. Ya. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk kita melakukan tes genetik? Jadi sebenarnya dimulai dari usia pertengahan. Pertengahan itu sekitar 20 hingga awal 30 atau 25 hingga 35 tahun itu adalah waktu yang tepat untuk memulai melakukan pemeriksaan genetik. Ya. Kenapa? Karena dia masih awal, disebutnya usia pertengahan awal, dia punya waktu yang lebih panjang untuk upaya-upaya screening maupun preventif. Ya. Nah, ini contoh gen yang direkomendasikan untuk tes genetik, misalnya BRCA12 ya. Nanti ada Lynch syndrome juga ya. Nah, ini nanti dia nanti dipengaruhi, ini kan kanker usus besar ya, bisa juga nanti kanker endometrial. Sehingga nanti upaya kolonoskopi misalnya ya, diteropong saluran pencernaannya, itu sudah bisa dimulai saat usia 20-an gitu ya. Nah, ini lebih lengkapnya. Apa sih contoh-contoh kanker yang diturunkan secara genetik dan eh, apa tes genetik terkait ya? Nah, ini contohnya nih, kanker breast dan ovarium. Jadi kanker payudara ya. Nah, ini di sini tes BRCA1, BRCA2 itu misalnya. Terus ada lagi familial retinoblastoma nih misalnya ya, kelainan mata, ya, retina matanya gitu. Ada lagi hereditary non-polyposis colorectal cancer. Nah, ini biasanya gen-gennya MLH1, MSH2 ya, macam-macam. Nih, familial adenomatous polyposis juga APC gennya gitu. Jadi memang kita bisa melihat kita di keluarga yang banyak kankernya tipe yang mana. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan, ya. Nah, kalau pemeriksaan genetik, ya apa yang dapat dilakukan? Ini ada NGS ya, Next Generation Sequencing. Jadi dia bisa mendeteksi mutasi gen atau variasi patogenik. Jadi dilihat sequence-nya dari nukleotidanya. Kan kita punya ATCG ya, kalau DNA kita ya. Nah, dari ATCG itu gimana urutannya? Nah, itu apakah urutannya itu sesuai dengan variasi normal atau ada urutannya itu yang berbeda? Nah, itu kita sebut nanti varian
nya apa? Apakah patogenik atau likely patogenik atau likely benign, benign ya. Tuh itu bisa. Ya, nah, itu dengan NGS. Sedangkan yang kedua, alat yang biasanya kita lakukan juga pakai microarray. Nah, ini mendeteksi profiling DNA hingga metilasi DNA-nya ya dianalisis gitu. Nih, ini nanti biasanya berupa hitung-hitungan skor resiko. Ya, jadi misalnya polygenic risk score. Jadi kita menghitung skor resikonya berdasarkan berapa gen yang memang terlibat pada salah satu penyakit kanker tersebut. Ya, nah mana nih kedua-duanya gitu ya peranannya. Nah, kedua-duanya ini berperan terhadap deteksi gen penyebab kanker dan analisis skor resiko. Ya, dia menderita kankernya berapa tinggi gitu resikonya. Nah, ini contoh hasil pemeriksaan genetika kanker yang tipe microarray. Nanti kita ketemu nih. Oh, dia di merah. Berarti dia resikonya tinggi gitu, ya. Nah, oh ini hijau nih, berarti resikonya rendah. Oh, di tengah-tengah resikonya rata-rata. Nah, kalau di sini wanita ini diketahui masuk di resiko tinggi kanker payudara, kemudian di prianya masuk di kanker prostat gitu, ya. Nih. Nah, ini eh, contoh pemeriksaan genetika kanker secara NGS. Nah, ini kalau ini dia muncul nih nama gennya, terus variasinya apa yang didapatkan, zygosity-nya, ya, homo atau heterozygos. Kemudian inheritance-nya, jadi pola penurunannya seperti apa? Oh, ini dominan. Nah, nanti clinical significance-nya seperti apa? Ini patogenik, gitu, ya. Nah, sekarang kita bisa melihat nih, apakah sebenarnya gini, kalau orang punya mutasi gen berkembang, pasti nggak ya berkembang menjadi kanker? Atau dari tipe kanker yang ada, itu seberapa tinggi ya persentase adanya mutasi tersebut gitu. Nah, ini misalnya payudara. Payudara ini nih 50% sampai 65% itu dia memiliki mutasi pada gen BRCA1 ya. Nah, lebih dikit ya sedikit lebih rendah itu 40 hingga 55 untuk BRCA2 gitu. Nah, ini juga ya payudara kalau pada laki-laki di sini ya walaupun tidak terlalu besar seperti kanker payudara pada wanita ya, nah, tapi juga di sini muncul. Nah, ovarium, pankreas, prostat, melanoma. Nah, ini gen-gen yang memang dia berhubungan dengan BRCA1 dan BRCA2. Jadi artinya apa? Misalnya resiko kayak tadi Angelina Jolie, resiko kanker payudaranya menjadi hilang karena dia apa namanya melakukan mastektomi ya. Nah, tetapi kanker yang lainnya masih ada, gitu. Maksudnya resikonya tetap ada, tuh, ya. Nah ini, terus kalau punya mutasi gen pasti nggak berkembang jadi kanker. Nah, jawabannya enggak, ya. Jawabannya itu enggak. Kenapa? Karena kanker itu masuk di dalam penyakit yang sifatnya multifaktorial. Jadi ada faktor lingkungannya, gaya hidup, pola makan, ya, kebiasaan aktivitas fisik, stres, dan lain-lain. Itu yang juga ikut mempengaruhi sifat genetiknya. Jadi kanker itu dia bersifat multifaktorial, multigen. Jadi eh, ya walaupun tidak semua ya, tetapi dia bersifat multifaktorial. Artinya tidak tidak hanya dipengaruhi oleh sifat genetiknya saja. Ya, nih. Oke, nah kemudian di sini peranan penting konseling genetik ya dalam pencegahan kanker ini seperti apa? Risk assessment. Jadi kita akan melakukan assessment resiko. Kita analisis pedigrinya, ya pohon keluarganya. Oh ini tuh sporadik kok. Oh, jadi dia beda-beda tipe kankernya menyebar, kemudian tidak ada tadi pola 321-nya nggak ada. Ya.
Nah, terus pretest counseling, maka kita lakukan penjelasan. Ini loh tes genetiknya yang perlu dilakukan. Kemudian ini alatnya, nanti dia akan melihat apa gitu dari bagian kita ya. Nah, itu semua bagaimana kemudian implikasinya ya, limitasinya dan juga apa namanya? Apa keuntungan yang didapatkan oleh si pasien gitu. Itu semua harus kita sampaikan ya. Nah, kemudian untuk post test counseling nanti hasilnya seperti apa? Jadi sekarang itu varian genetik kita sebutnya, varian gen ya. Nanti hasilnya seperti apa? Apakah secara apa namanya varian patogennya dia positif atau dia nggak ketemu kok varian patogennya gitu? Atau malah ketemunya varian unspecified significance atau FUS. FUS ini nanti em, apa dia dia bisa ini ya dia dia tuh di antara tengah-tengah antara apa yang likely apa antara patogenik dan benign ya. Nih. Nah, kemudian kalau udah dijumpain hasil tes genetik, what next ya? Apa yang memangnya apa sih gitu ya? Kalau konselor genetiknya sudah menyampaikan hasil tes genetiknya, terus apa sih manfaatnya? Paling enggak lah manfaatnya buat si klien, pasien atau juga keluarga ya. Nih, misal nih hasil tes genetiknya positif. Oh, ketemu nih dia kena penyakit kanker payudara. Ternyata memang dia hasil dari pemeriksaannya mutasinya positif, apa varian patogeniknya. Maka itu ibaratnya memberikan kesempatan untuk seseorang tersebut upaya-upaya profilaksis atau surgery atau juga kemo preventif gitu. Ya, itu kalau hasilnya dapatnya positif. Tapi kalau hasilnya negatif, gimana gitu? Nggak apa-apa, itu kan kita jadi lega. Ya kan alhamdulillah sebenarnya kita berharap ya hasilnya negatif gitu. Ya, walaupun nanti loh udah bayar mahal-mahal loh. Justru itu kan udah bayar mahal, dapat hasilnya juga bagus, malah lebih enak daripada hasilnya malah positif gitu. Ya, itu nanti pola pikir kita ubah. Kemudian varian of uncertain significance ini jadi nanti akan ada follow up berkala ya untuk memastikan status variannya ya. Nah, nanti bisa di ini juga ya. Kita lihat nanti fusnya seperti apa gitu. Oke. Ya, ini em, dari saya ya untuk PPT-nya. Kemudian nanti bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab mungkin ya. Saya kembalikan kepada Mas MC. Monggo, Mas Rehan. Baik, Saya Dokter akhiri. Liha. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Liha atas penyampaian materinya yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, Baik, ya. baik Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke sesi berikutnya. Setelah kita mendengar pemaparan terkait risiko kanker dan juga cara pencegahannya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, alangkah baiknya kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh banget Bapak Ibu semuanya untuk menyalakan kameranya untuk kita bisa mengabadikan eh, dokumentasi pada webinar sore hari ini. Maka dari itu saya minta waktu sedikit saja, 1 menit untuk menyalakan kameranya agar saya bisa mengabadikan muka Bapak Ibu semuanya di webinar sore hari ini. Dalam karena itu eh, saya tunggu beberapa detik untuk siap-siap Bapak Ibu menyalakan kamera. Baik, saya lihat sudah ready semua untuk bisa mulai mengabadikan pada webinar sore hari ini. Aba-aba dari saya dan operator boleh siap-siap untuk mengambil gambar. Aba-aba saya 3, 2, 1. Baik, slide berikutnya 3, 2, 1. Terima kasih dan slide terakhir 3, 2, 1. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan menyalakan kamera.
Dan boleh banget untuk operator untuk kembali ke PT untuk kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik, setelah kita sesi foto dan juga penyampaian materi dari kedua narasumber kita, kita masuk ke sesi berikutnya atau sesi yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu, yaitu sesi tanya jawab. Baik, di sini Bapak Ibu kami persilakan untuk bertanya dengan cara raise hand, lalu menyebutkan nama, domisili, dan juga pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa. Karena di webinar sore hari ini ada dua pemateri, yaitu Pak Hari yang membahas terkait gizi dan pola makan, dan kedua Dr. Lihat terkait seputar risiko dan genetik dari cancer. Baik, apabila Bapak Ibu memiliki kendala jaringan, kami persilakan untuk diketik di kolom komentar. Namun apabila kami sarankan untuk raise hand, nanti saya tunjuk. Dan apabila ada kendala jaringan ataupun suara, saya persilakan untuk uh, ketik di kolom komentar. Baik, silakan siapa ya, silakan untuk raise hand Bapak Ibu semua yang ingin bertanya. Baik, sembari menunggu yang raise hand, saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang ada di kolom komentar. Pertanyaan ini saya arahkan kepada Dr. Liha dari R Mojokerto. Izin bertanya, ada jurnal yang membahas keterkaitan vaksin COVID dengan meningkatkan jumlah penyintas kanker. Jika demikian, diusahakan sembuh dengan ikhtiar seperti apa ya? Boleh dijawab, Dr. Liha? Ya, oke. Jadi ini survivor ya, berarti ya, survivor cancer ya. Jadi dia meningkat jumlahnya dengan vaksin COVID. Nah, jadi sebenarnya em, sekitar 2000 berapa ya? 2020 hingga 2022 ya. Kita itu di Indonesia memang mulai apa namanya era COVID waktu itu ya. Nah, seperti yang disampaikan walaupun di negara-negara lain sudah lebih awal ya, yaitu di 2019 gitu. Nah, kalau em, apa di era itu waktu itu semuanya tuh diwajibkan untuk dilakukan vaksin ya, vaksin COVID. Nah, memang tujuan utamanya adalah menghentikan penyebaran dan juga membuat kekebalan alami yang dimiliki oleh seseorang yang mampu melawan virus ya, coronavirus ya, SARS-CoV-2. Nah, dengan adanya bahkan waktu itu ya, termasuk yang memang dia memiliki penyakit ya, bahkan eh, apa namanya ya penyakit kanker ini, itu waktu itu juga ikut dianjurkan. Kenapa? Karena mereka termasuk orang-orang yang rentan gitu, termasuk orang yang rentan. Nah, walaupun memang belum evidence base-nya itu belum secara gamblang ya kita bisa mempercayai oh vaksin COVID-19 ini benar-benar bisa membuat angka penyintasnya itu lebih tinggi, penyintas cancer ya. Nah, akan tetapi sebenarnya arahnya itu karena peningkatan imunitas tubuhnya gitu. Ya, lebih ke sana. Itu sih, Mas, kalau Mas Rehan, kalau untuk hubungannya dengan eh, apa keterkaitan vaksin COVID-19 dengan peningkatan jumlah penyintasnya gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah apa yang kita sebut sebenarnya side effect ya. Tapi kadang side effect Hmm, itu efek sampingan itu kesannya itu negatif gitu kalau obat ya. Nah, kalau ini baik. adalah side effect yang bagus gitu. Hmm, Jadi lebih ke arah peningkatan respon imun sehingga respon imun itu tidak hanya meningkat untuk melawan SARS-CoV-2 virusnya, hmm, akan tetapi juga melawan sel-sel kanker yang ada gitu. Walaupun tadi ya. yang saya sampaikan evidence base-nya itu masih terbatas. Baik, baik dokter. Ini lanjut lagi dokter. Ini Hmm. menarik juga kayak agak relate dengan pertanyaan dengan kanker dari Amanda dari Dumai. Izin bertanya, jika tidak ada riwayat kanker dari keluarga dan tiba-tiba muncul kanker, tidak ada riwayat genetik, apakah bisa menurunkan juga ke anak?
karena kasusnya kanker payudara di usia lanjut tanpa ada riwayat kanker sebelumnya. Apakah bisa diturunin ke anaknya? Ya, jadi tadi seperti yang saya bilang, ada beberapa tipe ya, apakah kanker itu diturunkan di keluarga, ya. Nanti kalau diturunkan di keluarga kita sudah menyebutnya kanker turunan atau hereditary cancer, ya. Kalau dia jumlahnya memang meningkat, itu kita sebutnya kanker familial atau kanker keluarga. Nah, untuk ingat-ingat itu adalah yang tadi 3, 2, 1, ya. Ada tiga anggota keluarga yang terkena, gitu. Otomatis, oh ini baru satu nih, oh belum masuk. Ya, dua, melibatkan minimal 2 generasi atau lebih. Oh ini juga belum nih, karena muncul baru satu. Kemudian satu, anggota keluarga yang dia onset terkenanya itu di bawah 50 tahun. Maka kita bilang early onset. Nah, karena dari eh, Mbak Amanda ya, Amanda Dumai ini riwayat kankernya itu muncul tiba-tiba satu keluarga nih kemungkinan ya. Nah, kemudian berarti dia tidak masuk nih dalam kategori kanker familial, apalagi kanker hereditary. Karena kalau kanker hereditary kita harus melihat tes genetik ya. Jadi kanker itu diturunkan atau tidak, itu jawabannya adalah tes genetik gitu ya. Nah, kemudian mungkin nggak dia diturunkan ke anaknya? Kalau ternyata walaupun saya ininya em, apa namanya ini sangat kecil sekali ya, karena ini biasanya yang seperti ini itu tipe yang sporadik, bukan tipe yang diturunkan. Nah, sangat kecil sekali untuk resikonya. Tetapi kalau pengen pastinya, itu bisa dilakukan tes genetik. Kalau kita melakukan tes genetik, nanti ketahuan, oh tipe mutasinya apa, gennya apa, gen ini itu diturunkan atau tidak, gitu. Ya, akan tetapi kalau dari melihat ciri-cirinya yang disampaikan, ini bukan kanker keluarga ataupun kanker yang diturunkan. Tuh. Baik, Dokter Lihat. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Ya. Amanda atau Mas Era, apakah ada respon lagi dari jawaban Dokter Lihat? Sangat jelas. Terima kasih penjelasannya, Ibu Dokter. Baik, Oke. Amanda. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya itu dari Kak Aya. Ini mungkin pertanyaannya lebih cocok jawab langsung oleh Pak Hari. Halo Pak Hari. Halo. Baik, baik. Tadi ada pertanyaan dari Kak Aya dari Kota Jogja. Dia bertanya, apakah ini pertanyaannya dua. Yang pertama, apakah untuk konsumsi herbal atau rempah-rempah khas Indonesia untuk mencegah kanker atau pengobatan kanker boleh disertakan dalam diet yang disarankan tadi? Kedua, kemudian tadi sempat disampaikan untuk makanan pokok seperti mengkonsumsi serealia, apakah nasi atau beras porang juga termasuk dan dapat dikonsumsi untuk menjadi makanan pokok? Terima kasih, Pak Hari. Boleh jawab, Pak Hari? Terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, ini saya disclaimer ya, saya dietitian bukan farmasis. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, jawabannya adalah bisa, tetapi dipastikan itu menjadi bagian dari apa namanya makanan dan minuman kita sehari-hari. Contohnya ada teman-teman yang suka wedang jahe, wedang fufu, disajikan sebagai pilihan menu yang dinikmati juga. Jadi ada banyak rempah-rempah saya kira di Indonesia yang punya manfaat dan kita bisa jadikan itu sebagai rutinitas. Ya ada beberapa dulu mungkin zaman dulu ya saya punya apa bude yang sering bikin apa kunyit ya pagi-pagi atau mungkin ada teman-teman yang suka beras kencur dan sebagainya. Silahkan, silahkan dan itu dijadikan yang saya ingin sarankan adalah bahwa tidak menjadikan itu sebagai pelindung utama. Artinya, tetap makan sayur dan buah. Tetap mengurangi makanan terproses. Boleh minum minuman herbal seperti itu, tapi dijadikan pelengkap. Bukan utama, karena utamanya adalah ubah pola makan kita dan pilihan-pilihan makanan dan minuman dalam minum yang kita konsumsi setiap hari. Jadi, jawaban saya itu, silakan dinikmati, tapi tidak menutup atau tidak apa ya, saya kadang-kadang suka takut ya. Jadi kalau misalnya boleh ini itu tapi yang pokoknya dulu malah nggak dilaksanakan. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Kedua adalah bahwa kalau bertanya soal beras porang itu dalam konteks ini tidak termasuk dalam makanan whole grain. Mungkin saya salah ya karena saya terus terang karena itu sangat food teknologi banget ya. Jadi konsep dari whole grain itu adalah uh,
yang dihasilkan dari alam itu minim terproses. Sedangkan beras porang saya percaya sudah mengalami beberapa pemrosesan. Detailnya saya nggak tahu, ya karena saya bukan ahli di teknologi pangan. Tapi kalau menggunakan prinsip bahwa seminimal mungkin terproses, maka saya kira beras porang itu tidak tergolong dalam komponen itu. Ya, beras porang mungkin kalorinya lebih rendah, mungkin karbohidratnya lebih rendah. Dan kalau misalnya teman-teman saya suka konsumsi beras porang, silahkan. Tetapi dalam konteks ini, dalam diet Mediterania, kita tidak hanya membahas soal kalori aja. Dalam whole grain, terutama misalnya kayak teman-teman makan beras coklat atau nasi coklat misalnya yang masih banyak zat-zat di dalamnya termasuk seratnya itu bermanfaat untuk gut microbiome. Tadi kan digambar tadi. Makanan itu tidak hanya memberikan energi, kalori, vitamin lemak, tapi juga memperkaya mikrobiota usus. Mikrobiota usus kita yang menolong kita. Jadi kalau ditanya kenapa untuk nasinya pilihan whole grain seperti beras coklat adalah karena dia memperkaya gut microbiome. Gut microbiome yang akan melindungi kita dari penyakit kanker. Jadi jawabannya itu kalau mau sekali-kali mau konsumsi tidak masalah, tapi saya kira ini pendapat saya secara personal. Saya nggak tahu ada buktinya atau belum bahwa beras porang dan beras coklat itu beda. Beras porang itu menjalani beberapa proses sehingga bentuknya seperti beras. Itu sehingga sedangkan tujuan dari whole grain itu adalah seminimal mungkin terproses. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Hari atas jawabannya. Halo Kak Aya, bagaimana? Apakah sudah menjawab terkait jawaban dari Pak Hari? Oh, baik Kak Aya, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Tias dari Jakarta. Aku langsung aja ke Dokter Liha. Mungkin pertanyaannya, memungkinkankah kanker payudara sembuh tanpa biopsi, operasi, atau kemo? Eh, Bisakah terapi dari genomik mematikan sel kanker dan meregenerasi sel-sel dengan sel-sel yang sehat? Boleh direspon, dokter? Ya, oke. Nah, ini juga ya. Em, apa namanya? Kalau ditanya ya, kanker payudara itu terapinya apakah harus selalu dengan operasi atau kemo? Ya, nah, jawabannya sebenarnya sih eh, ya ada yang sembuh tanpa operasi gitu ya. Ada juga yang dia tidak perlu kemoterapi. Itu semuanya tergantung stadiumnya gitu ya. Terutama yang tipe-tipe awal yang non-invasif ya itu tidak diperlukan operasi sama sekali gitu ya. Nah, tapi kalau pertanyaannya dilanjutkan nih, em, terapi dari Widya Genomik mematikan sel kanker dan meregenerasi sel-sel dengan sel sehat enggak? Nah, ini sepertinya memang harus ada sesi bareng nih dengan Widya Herbal ya. Nah, karena memang tadi saya bukan ahli farmakologi, ahli farmasi. Jadi memang tidak bisa menjawab secara detail kalau terkait hal ini gitu. Baik, Dokter Riha, terima kasih atas jawabannya. Sebagai informasi aja, Kak Tias, di Genomik, selain kita berfokus pada menganalisa atau menganalisis dari profiling genetik dan epigenetik, di Widya Genomik juga memiliki produk yaitu sebagai terapinya, yaitu terapi regeneratif sekretom de exosom dan juga suplemen herba yang nantinya bisa membantu untuk mengontrol ataupun mencegah dari penyakit kanker tersebut. Nanti Kak Tias boleh banget untuk kepoin IG kita di Widya Herba Indonesia ataupun boleh banget cek dari Widya Genomik Indonesia Nusantara. Itu boleh banget cek-cek di kepoin di Instagram kita atau e-commerce kita. Baik, dokter, eh, terlihat sudah tidak lagi pertanyaan di kolom chat ataupun yang raise hand. Boleh banget Pak Hari atau Dokter Liha untuk memberikan closing statement pada audiens webinar pada sore hari ini. Mungkin saya mulai dari Pak Hari terlebih dahulu sebagai pemateri pertama, lalu dilanjut dengan Dokter Liha. Oke, terima kasih. Kalau dari saya, apa yang kita makan akan berdampak besar bagi tubuh kita. Karena tubuh kita itu didapatkan dari makanan. Jadi apakah kita tubuhnya sehat atau kemudian terkena kanker, tergantung apa yang kita makan. Jadi kalau pesan saya, investasikanlah sebagian penghasilan kita untuk mendapatkan makanan yang optimal. Karena pada akhirnya, ya itu yang akan menjadi bagian dari tubuh kita. Jadi
kalau ada kesempatan untuk memilih makanan yang lebih segar, minimal terproses seperti tadi dan beberapa bahan-bahan yang mungkin punya manfaat bagi tubuh, kenapa tidak? Karena pada akhirnya kita yang akan menikmati kesehatan kita itu sendiri. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Boleh Dokter Lihat untuk soal menyampaikan closing statement-nya. Oke, ya. Jadi pemeriksaan genetik ya untuk mengetahui resiko penyakit kanker pada seseorang itu sangat penting ya. Apalagi di era saat ini, era kita menyebutnya era precision medicine ya, personalized medicine, di mana obat-obatan itu bisa berbeda eh, yang diberikan ya dengan respon juga yang bisa berbeda tiap individu meskipun penyakit kankernya sama gitu. Itulah pentingnya tes genetik. Jadi ibaratnya tes genetik itu bukan menjadi istilahnya momok buat seseorang, oh jadi takut gitu, tidak. Itu ibaratnya kita mengetahui eh, apa map tubuh kita gitu ya. Pola profil genetik tubuh kita seperti apa. Sehingga kalau kita seperti yang saya sampaikan, kanker itu termasuk penyakit yang multifaktorial sehingga tidak hanya disebabkan oleh faktor genetik. Kita bisa melakukan apa namanya melakukan suatu langkah preventif berdasarkan hasil dari eh, pemeriksaan genetik kita. Jadi kita sudah punya istilahnya map genetik tubuh kita, maka kita akan lebih aware. Oh, kita nggak boleh seperti ini. Oh, ini yang lebih harusnya yang kita lakukan gitu. Karena kadang kita tahu teori, tetapi sebelum tahu resiko kita apa, maka teori tadi hanya berupa teori tanpa ada praktek yang praktek baik gitu ya dari kita. Itu mungkin. Jadi untuk saat ini mungkin nextnya ke depan tes genetik itu seperti kita tes medical check up. Nah itu bisa saja nanti akan ada pada posisi seperti itu. Gitu. Itu jadinya pentingnya tes genetik. Baik, Dokter Lihat, terima kasih banyak atas closing statement-nya. Baik, Dokter Lihat, saya persilakan untuk mundurkan diri. Oke, saya pamit Apabila ya, Mas baik Rehan dan dokter, semuanya. Salam sehat baik semuanya. dokter. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, jangan langsung keluar dulu karena ada beberapa informasi terkait genomik. Ya, next. Ya. Gak tahu ada temen lu nggak? Kosongin aja nggak? Manual Ya. tuh. Baik, untuk spesial untuk peserta webinar pada sore hari ini ada hadiah spesial untuk harga diskon Genomes dengan potongan sebesar 1,3 juta. Boleh banget untuk di screenshot ataupun ambil gambar, lalu dikirimkan kepada nomor admin yang ada tertera di layar. Nantinya ada akan potongan harga spesial sebesar 1,3 juta. Sebagai informasi, Genomes ini untuk mengetahui uh, jumlah ataupun usia biologis kita dengan usia kronologis kita. Seperti itu. Nanti detailnya nanti akan dijelaskan di ujung acara. Namun saya beri waktu untuk beberapa menit Bapak Ibu bisa mengambil gambar dan mengirimkan kepada admin kita. Baik, langsung saja boleh boleh digeser. Baik, saya jelaskan sedikit banyak terkait apa itu Proset.id. Proset atau bisa disebut sebagai Proset Indonesia sebagai pusat telekonsultasi atau konsultasi kesehatan dengan tujuan bisa berkomunikasi dengan dokter secara daring menggunakan device baik mobile ataupun device laptop yang bisa terhubung kepada dokter dan juga kepada pasien seluruh Indonesia. Selain kita menawarkan praktik telemedicine, kita juga di situ seluruh media reverse aging group sudah terintegrasi di Prosiat. Jadinya Bapak Ibu yang tertarik untuk mengalih tes genetik ataupun epigenetik atau mencoba terapi advanced secretomy exosome bisa banget melalui website kami yaitu prosiat.id. Boleh banget untuk Bapak Ibu secara daftar agar bisa mendapatkan diskon untuk baik telemedicine ataupun beberapa produk-produk kita. Boleh next? Ya, ini yang disampaikan tadi Dokter Liha untuk bisa mengetahui bagaimana sih kita bisa
eh, mengetahui resiko apakah diri kita memiliki resiko penyakit kanker dari orang tua kita atau enggak. Baik, di media genomik ini memiliki satu produk yang bernama Genku dengan tujuan tes genetik. Caranya mudah sekali menggunakan saliva dan untuk pengambilan sampel itu gampang banget. Nanti dari sampel dari gen kita, kita akan membaca seputar 300 gen. Dan 300 gen ini akan terbagi 6 panel. Di 6 panelnya ada kesehatan, nutrisi, kebugaran, kebiasaan, kulit, dan alergi. Untuk kesehatan itu nantinya akan berisi seputar informasi penyakit-penyakit. Bagai tadi yang diinformasikan untuk kanker. Lalu nutrisi, jadi nutrisinya tepat berdasarkan genetik kita. Apakah nantinya karbo itu mempengaruhi dalam berat badan atau enggak? Itu nanti akan membantu Bapak Ibu semuanya untuk bisa diet lebih maksimal dan lain-lainnya. Dan dalam satu produk ini nantinya Bapak Ibu juga sudah gratis konsultasi genetik dan nutrisionis dan mendapatkan meal plan. Ini nantinya setelah Bapak Ibu mengetahui hasil resiko Bapak Ibu semuanya nanti dibaca dan dibantu uh, guna untuk mengevaluasi Bapak Ibu agar bisa lebih baik lagi. Dan sebagai informasi aja, data yang kita gunakan menggunakan data populasi Asia. Ini akan lebih relate dengan diri kita, dengan khususnya warga Indonesia karena Indonesia sendiri merupakan bagian dari Asia. Berbeda halnya kalau kita menggunakan populasi global itu nantinya akan ada perbedaan karena mengingat kalau global ini menggunakan dari data yang dari Eropa seperti itu. Boleh naik lagi? Baik, selain genetik, ini adalah yang lebih aspek lagi, yaitu genome Edge dengan bertujuan mengetahui usia biologis kita. Dan usia biologis kita itu nantinya dipengaruhi oleh gaya hidup kita, baik ke baik pola hidup, pola makan, ataupun keseharian itu akan bergantung pada diri kita. Hasilnya nanti eh, ada gap untuk mengetahui jarak perbedaan usia biologis dan kronologis sebagai informasi. Usia kronologi adalah usia yang berasal dari KTP atau dari lahir kita, dan biologis adalah usia organ kita. Nantinya kita bisa mengetahui nih usia organ kita itu berapa, apakah kita sehat atau enggak. Nantinya biasanya kalau usia organ kita ini melampaui usia kronis kita itu biasanya akan inherent ataupun linear dengan penyakit yang kita jalani saat itu. Jadi dan sama juga nanti Genomes ini akan mendapatkan dua konsultasi yaitu genetik konselor dan bukan nutrisionis dan serta ada lainnya seperti Genku. Boleh lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan untuk mengikuti webinar sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata atau yang tidak sengaja yang menyinggung Bapak Ibu semuanya. Saya Rehan Septian Dwi Putra. Apabila Bapak Ibu yang ada ingin yang bertanyakan, boleh banget langsung menghubungi nomor CS yang ada di layar. Saya Rehan Septian Dwi Putra, selaku MC dan moderator. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat sore. Hidup dengan bahagia, namun